Oke, baiklah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga wabah yang sedang terjadi kepada kita cepat berlalu dan kita cepat bertemu di sekolah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wirausaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, jadi materi kita kali ini wirausaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, kita lanjut. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, jadi yang pertama itu perencanaannya. Ya, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, yang kedua pendedaran, dan yang ketiga pembesaran ikan. Jadi ada 3 kelompok usaha dalam produksi ikan konsumsi ya. Yang berikutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan usaha budidaya ikan konsumsi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kesiapan modal. Nah, modal ini harus kuat. Jika kalian ingin berusaha atau berwirausaha, tidak ada modal, pastilah usahanya itu akan jalan. Nah, untuk menjalankannya pastilah memerlukan modal ya. Yang kedua yaitu urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ini sangat penting, perizinan itu sangat penting kalau kalian tidak mau bermasalah di kemudian hari. Yang ketiga yaitu menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidaya. Nah, ini juga penting nih, jenis ikan apa yang akan dikonsumsi. Tidak mungkin kan kalian ingin membudidayakan ikan konsumsinya tapi kalian tidak paham tentang kehidupan ikan itu. Yang keempat yaitu menentukan dan persiapan wadah yang akan digunakan untuk budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, wadah ini sama juga dengan tempat ya. Jadi kalian harus menentukan dan mempersiapkan tempatnya demi untuk kelangsungan ikan-ikannya atau proses pembenihannya nanti. Yang kelima yaitu menentukan jadwal kegiatan budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, ini pun penting, jadwal itu sangatlah penting. Kapan dimulainya pembenihan itu sangatlah penting. Yang keenam, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan yang diperlukan dalam budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, kebutuhan sarana dan prasarana. Ya, apa-apa saja yang harus diperlukan. Tempatnya, terus terpal, misalnya pakai terpal, airnya, mesinnya itu sangat diperhatikan. Yang berikutnya yaitu jenis ikan konsumsi. Nah, ada beberapa jenis ikan konsumsi yang sering kita lihat ya. Nih, jenis ikan yang pertama yaitu ikan bawal. Nah, ya, jenis ikan konsumsi yang pertama yaitu ikan bawal, yang kedua yaitu ikan lele. Setelah ikan lele ada ikan patin, setelah ikan patin ikan gurami, dan setelah ikan gurami ikan nila. Jadi kelima ikan ini sering sekali dibudidayakan untuk ikan konsumsi ya. Ikan bawal, ikan lele, ikan patin, ikan gurami, dan ikan nila. Tuh, yang berikutnya yaitu manfaat ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi pasti memiliki manfaatnya ya. Jadi semua ikan itu memiliki manfaat. Ya. Nih, pada sebuah studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah atau 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Nah, ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3 yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA, dan yang kedua
deicosahexaenoic acid atau DHA. Nih, jadi ada dua asam lemak omega 3 tuh. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung tuh. Jadi manfaat ikan ini sangatlah penting bagi tubuh karena ikan menghasilkan omega 3. Omega 3 itu bagus sekali untuk otak ya. Jadi bagus sekali untuk otak. Jadi kalian karena kalian masih masa-masa pendidikan, jadi bagus untuk otak kalian. Jadi banyak-banyaklah makan ikan tuh. Seperti kita lihat kan, ada menteri kelautan kita yang wanita hebat yang dimiliki oleh Indonesia dengan tagline jika tidak makan ikan ditenggelamkan. Betul itu, karena ikan ini sangat kaya manfaat bagi tubuh kita, karena dia selain menyehatkan dia juga mencerdaskan kita. Jadi banyak-banyaklah makan ikan ya. Yang berikutnya yaitu perencanaan produksi. Nah, ini sangat penting nih. Kalau kalian mau berwirausaha pasti ada perencanaannya ya. Jadi perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan dapat memberikan keuntungan cukup besar dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan untuk memulai kegiatan budidaya secara baik dan benar. Keberhasilan wirausaha pembenihan ikan konsumsi tergantung pada perencanaan usaha atau bisnis plan. Ya, jadi harus ada tuh bisnis plan. Salah satu ikan konsumsi yang mudah untuk dibudidayakan yaitu ikan lele. Cara ternak atau cara budidaya ikan lele sebetulnya cukup sederhana karena dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Ikan lele merupakan ikan yang adaptif. Dikatakan adaptif karena ikan lele dapat beradaptasi di lingkungan perairan manapun. Namun demikian, apabila kita ingin melakukan ternak ikan lele ataupun budidaya ikan lele, sebaiknya kita mengetahui aturan ataupun teknik budidaya lele terlebih dahulu. Hal ini karena akan berdampak pada hasil akhir dari proses ternak atau budidaya lele tersebut. Nih, dengan kata lain, apabila kita ingin mendapatkan hasil budidaya yang maksimal secara otomatis, berarti kita harus menjalankan tahapan budidaya ikan lele ini dengan semaksimal mungkin. Nih ya. Jadi itu perencanaan produksi itu harus diperhatikan dengan baik-baik. Nih, berikut ini langkah-langkah dalam membudidayakan ikan lele. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu bahan pendukung pembenihan ikan lele. Jadi langkah yang pertama yang harus diperhatikan dalam membudidayakan ikan lele yaitu bahan pendukung pembenihannya. Yang kedua yaitu alat pendukung pembenihan ikan lele. Yang ketiga proses produksi ikan lele ya. Produksi ikan lele. Dan yang tuh ya, jadi ada 3 langkah dalam membudidaya ikan lele ya. Tuh kita contohkan ikan lele tadi. Yang berikutnya yaitu menghitung titik impas atau break even point usaha pembenihan ikan konsumsi ya. Jadi ada titiknya. BEP break even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Titik impas ya. Jadi tidak ada untung, tidak ada rugi. Analisis BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya, usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dikaitkan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang dilakukan saat ini. Analisis BEP sangat penting saat membuat usaha agar tidak mengalami kerugian. Secara umum, manfaat BEP sebagai berikut. Jadi ada manfaatnya ya. Jadi ada manfaatnya nih. Secara umum manfaat BEP sebagai berikut. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Laba itu keuntungan.
Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjual dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BOP. Yang keempat, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, menganalisis perubahan harga jual. Jadi ada 5 ya manfaat umum BOP. Yang berikutnya yang harus dilakukan yaitu promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya. Yang berikutnya yaitu promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu tujuan utama promosi ya. Jadi tujuan utama promosi yaitu yang pertama memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan ya. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan itu tujuan utamanya. Yang kedua yaitu meningkatkan angka penjualan. Nah, pasti promosi itu pasti untuk mengangkat angka penjualan. Yang ketiga yaitu membangun loyalitas konsumen. Tuh ya. Harus loyalitas konsumen itu harus dijaga ya. Tuh, jadi ada 3 tujuannya ya. Yang berikutnya yaitu manfaat dari adanya kegiatan promosi ya. Jadi ada manfaatnya. Yang pertama yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Jadi kita mengetahui apa yang sedang konsumsi inginkan. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang ketujuh, menciptakan citra sebuah produk dengan adanya promosi ya. Jadi ini manfaat dari kegiatan promosi. Jadi ada 7 maaf. Jadi ada 7 manfaat dalam kegiatan promosi. Jadi dalam berwirausaha, promosi itu sangatlah penting ya. Sangatlah penting bagi usaha kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada promosi, pastilah konsumen tidak tahu apa yang sedang kita tawarkan. Dengan adanya promosi, konsumen mengetahui apa yang sedang kita buat atau apa yang sedang kita pasarkan gitu ya. Oke, cukup sekian materi pada kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.